Bisnis hewan ternak emang gak main-main loh. Apalagi jelang Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut Hari Raya Kurban. Nih, lihat aja. Pemandangan model gini udah pasti pemirsa dari nol temuin di jalan-jalan pas momen mendekati Hari Raya Idul Adha kayak sekarang gini. Kalau pedagangnya aja bisa sebanyak ini, udah kebayang dong peminatnya sebanyak apa? Makanya kali ini kita mau ajak kalian ngintip potensi cuan dari bisnis hewan kurban. Jelang Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman mulai membuka sejumlah lapak di seputaran Jakarta. Binatang sembelihan ini, terutama kambing, nantinya akan ditawarkan kepada pembeli yang datang ke tempat ini. Nah, pemirsa, sebelum sampai di tahap untuk dijual kepada masyarakat, biasanya kambing-kambing ini melalui tahap budidaya, dari anakan sampai dewasa di peternakan. Untuk melihat proses itu, saya sudah berada di salah satu peternakan di kawasan Tegalwaru, Bogor, Jawa Barat. Dan selengkapnya hanya di Dari Nol. Kali ini kita mau ajak pemirsa ke peternakan kambing yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Tegalwaru, kawasan Ciampea. Wih, keren kan kandang-kandangnya? Nah, peternakan kambing milik Big Farm ini udah beroperasi selama 15 tahun. Wih, jelas ini sih bukan pemain kacangan. Yang menarik, peternakan yang sekaligus jadi pusat penyediaan hewan kurban ini tuh dikelola oleh ustadz dan santri dari pesantren yang sekaligus jadi pemilik usaha peternakan ini. Wah, jadi penasaran ya, kira-kira ada jenis kambing apa aja yang ada di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Kang Zaki. Ya. Mehmet Kang dari Berita 1 dari Nol. Ya, siap, Kang. Tadi kita datang ke sini, maksudnya pengen tahu nih Kang, sebenarnya di BIK Farm ini sendiri, khususnya di peternakan kambingnya nih, awal mulanya seperti apa sih Kang, dan jenis yang ada di sini atau mungkin jumlah kapasitas yang bisa ditampung itu seperti apa sih peternakannya? Oke. Jadi mungkin sebelumnya izin perkenalkan, saya Zaki dari Big Farm. Kami sebenarnya diawali dari dulu sebenarnya trading ya. Sebelum kita mulai beternak itu kita trading ternak di kurban. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu kita punya tanah dan kita kelola mulai dari 11 ekor kambing sampai sekarang alhamdulillah memiliki ratusan ekor kambing gitu ya. Alhamdulillah secara perjalanan seperti itu. Nah, terus kemudian untuk beberapa jenis tuh kita punya banyak Mas ya. Mulai dari ini ada yang Jawa Randung, ada juga Etawa, kita punya juga ada Sapera di sini, ada juga jenis Sanen, ada Burka juga. Jadi segala macam jenis, kurang lebih ada 8 jenis kambing kita punya di sini. 8 jenis ya Kang? 8 ya? jenis. Nah, itu kalau di sini tuh berarti ini terpisah di kandangnya dari jenis-jenisnya atau justru dicampur aja nih Kang, berdasarkan usia atau seperti apa tuh Kang pembesarannya? Jadi kalau di BIK sendiri kita ini memisahkan dari lokal. Kita punya lokal sebelah kiri ini ada untuk breeding dan lokal sebelah kanan untuk fattening gitu. Jadi kalau lokal kiri ini kita untuk breeding dan juga milking. Nah, yang di kanan itu fattening untuk jenis. Kalau fattening tentu kita campur semua ya. Nah, kalau untuk di milking dan breeding kita punya pakai 2 jenis aja, jenis Sanen dan jenis Etawa seperti itu. Atau kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam lagi Kang? Mangga silakan. Ya, siap. Jadi ini yang tadi itu ibaratnya yang masih kecil ya Kang ya? Kalau ini udah ada yang dewasa ya Kang ya? Dan ada indukan juga berarti ya? Betul. Nah, kalau ini di sebelah kanan kita ini ada kandang untuk breeding ya. Jadi ini Kang di sini indukan yang baru melahirkan sampai si anak umur 4 bulan atau sampai dia di sapi itu di kandang individu seperti ini. Jadi satu pen ini khusus untuk induk dan anaknya aja. Oke, ini bisa berapa anakan yang ikut sama induknya Kang? Atau ada mungkin yang dipisah atau seperti apa tuh Kang? Oke, jadi kalau yang untuk dari mulai lahir sampai umur 4 bulan, satu kandang khusus untuk induk dan anaknya bervariasi antara 1 sampai 5 ekor anakan. 5 ekor, Nah, nanti setelah udah umur 4 bulan, maka kita akan sapi atau kita pisahkan dengan induknya di kandang tersendiri. Oke. Eits, gak cuma kambing lokal. Di peternakan ini juga ada jenis kambing naturalisasi, alias keturunan atau persilangan dengan kambing asal wilayah subtropis juga loh. Udah kayak pemain bola aja ya, pakai ada naturalisasi segala.
Nah, untuk ini boleh dijelaskan nih Kang, ini kayaknya lumayan gede untuk ukuran kambing ini ya Kang ya. Untuk ukuran ini boleh dijelaskan kan ini untuk jenisnya apa dan kira-kira bobotnya sampai sekarang berapa tuh Kang? Kalau ya, ini jadi kenalin dulu namanya Ambrosi. Jadi Ambrosi ini jenisnya adalah sable. Sable ya. Itu sanen di mana dia punya darah lokal. Jadi sudah hampir pemurnian tapi berwarna hitam karena aslinya sanen kan warnanya putih. Putih, oke. Nah, kalau sable ini karena sudah naturalisasi Indonesia, dia berubah warna jadi warna hitam. Gitu. Karena kita kan di tropis ya. Dia aslinya di subtropis. Oke, tapi ini ukurannya apakah memang dari indukannya seperti ini Kang atau memang justru hasil setelah dia di breeding jadi ukurannya seperti ini? Jadi ini hasil breeding ya, hasil breeding kita di Indonesia gitu. Ukurannya memang relatif sama seperti induknya, kurang lebih segini. Cuman ini untuk yang si Ambrosi termasuk ukuran ekstrim karena bobotnya dia sampai 87 kg. 87 kg, ini bisa sampai 87 kg. Ya, betul. Nah ini kalau boleh tahu nih Kang, yang seperti ini masuknya di harga berapa Kang kalau dijual? Kayaknya lumayan gede banget. Mungkin kalau di spill kita jual mungkin di harga rata-rata ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Kita biasa jual di angka 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Oke, untuk satu ekor yang seperti ini ukuran 80 kilo ke atas ya, ya. Oke. Boleh. Kita lihat lagi ke sana mungkin ada yang naik lagi Kang. Mangga. Selain Ambrosi si kambing naturalisasi, Kang Jaki juga menunjukkan beberapa kandang yang diisi indukan serta anakan yang baru aja lahir. Kambing anakan ini masih akan menyusu ke indukannya sampai berumur 4 bulan. Nah, kali ini saya juga beruntung bisa melihat langsung seekor anakan yang berumur belum sehari. Nah, ini Kang, kalau saya lihat masih ada yang kecil juga nih, kayaknya baru lahir Kang ya? Iya, betul. Ini baru lahir tadi malam, kebetulan. Tadi malam ya? Tuh, jadi setelah dari kandang indukan itu, dia udah siap-siap lahiran tuh kita pisahkan di sini. Oke. Jadi setelah dia udah mejen-mejen, jadi dari 1 minggu sebelum lahiran dia sudah di sini. Oke, nah untuk kontrolnya atau monitoring si indukan ini ketika hamil sampai proses melahirkan ini seperti apa Kang? Apakah memang ketika dipisah itu dia dipantau seharian penuh atau seperti apa prosesnya Kang? Oke, kalau lahiran sendiri, jadi kalau dari kandang sana untuk pisahkan ke sini kita ada indikatornya ya. Satu indikatornya si perut kambingnya ini udah turun ke bawah dan susunya udah produksi banyak. Jadi udah si ambing susunya ini udah besar. Makanya kita pisahkan ke sini. Nah, kalau untuk kontrolnya sendiri, alhamdulillah kalau kambing memang relatif dia bisa lahiran normal tanpa dibantu manusia. Oke. Tapi memang ada beberapa kasus di mana kita harus bantu. Tapi itu jarang. Setelah berusia sekitar 4 bulan, kambing yang sudah disapi akan mulai dipisahkan dari induknya ke kandang yang berisi anakan dengan usia setara. Kambing darah ini selanjutnya akan mendapat pakan dengan porsi kurang lebih sama dengan para indukan yang lain. Nah ini berarti contoh anakan yang udah dipisah ya Kang ya? Berarti ini usianya rata-rata berapa bulan Kang? Jadi setelah lepas sapi tadi Mas 4 bulan sampai usia 8 bulan atau siap kawin, nah, kita pisahkan di sini. Ini kandang khusus darah. Jadi untuk yang kambing betina kita pisahkan satu kandang semuanya tanpa membedakan jenis. Untuk yang kambing jantan juga kita pisahkan satu kandang khusus tanpa membedakan jenis kambingnya ya. Gitu. Tapi jenis kelaminnya tentu betina-betina, jantan-jantan. Oh, tetap ya. Per jenis kelamin ya. Yang jantan satu kandang, kemudian yang betina juga tetap satu kandang. Terlepas dari jenisnya dia asalnya apa breednya ya berarti ya. Oke. Nah, kalau di sebelahnya ini Kang? Ini seperti udah agak lebih besar Kang ya? Ya, kita pindah ke sebelah ini. Ini calon indukan dari darah tadi ya. Kandang sebelah itu kandang darah setelah dia umur 8 bulan atau memenuhi bobot 25 kg. Nah, itu bisa kita pindahkan ke sini dengan satu pejantan. Gitu. Jadi ada pejantan yang ukurannya memang tidak terlalu besar, di mana itu untuk mengawinkan para darah-darah ini. Gitu. Oke, berarti ini kira-kira kalau satu kandang ketika yang calon indukan ini kalau kita bisa bilang ya Kang ya, ini posisinya berapa ekor untuk satu kandang ini Kang maksimal? Jadi kalau untuk ukuran ini kita ukuran 1,5 x 3 meter bisa diisi 10 betina dengan satu jantan. 10 betina dengan satu jantan. Oke. Itu apakah ada penentuan nih nggak Kang? Jenis jantannya seperti apa dan betinanya seperti apa gitu? Ya. Kalau di kami memang ada beberapa riset ya. Jadi seperti ini ada contoh sapera kita kawinkan dengan sanen, yang dimana kita pengen dapat hasil yang lebih maksimal dari hasil perahan. Tapi juga ada bur
crossbur yang kita kawinkan dengan Sanen dengan harapan apakah bur ini juga bisa menghasilkan susu yang juga bagus seperti itu. Jadi ini untuk riset. Memang ada baiknya untuk breeding ini kita harus satu jenis atau satu breed. Jadi untuk Sanen dengan Sanen saja atau Etawa dengan Etawa saja. Tapi karena kita memang ada proses riset ya, jadi ada pemilihan lagi ya. Selain melihat anakan yang masih bersama indukannya, rupanya peternakan ini juga menyediakan kandang bagi kambing belia yang ditolak oleh sang ibu. Kok ditolak? Hal ini bisa terjadi karena indukan mengalami sindrom tertentu, sehingga kambing induk enggan menyusui anaknya. Nah, tadi Kang, saya udah lihat nih Kang, banyak dari yang anakan juga, ada yang darah, ada yang indukan. Nah, tadi saya sempat diceritain juga nih, ada anakan yang tadi kan udah ada yang sendiri di kandang, tapi ada juga yang terpisah dari seperti di sapi gitu Kang ya. Kalau boleh tahu ditaruh di mana Kang ya? Ya, kita ada kandang sendiri untuk kandang sapihan, kita ada di atas. Oke. Kita bisa jalan ke sana. Oke, boleh. Ayo Kang. Oke. Nah, ini Mas. Jadi ini kandang yang tadi kita bilang bahwa ini pemisahan antara induk dengan anak yang sudah mau disapih ya. Oke. Nah, untuk yang sekarang ada beberapa anakan yang belum lepas sapi di umur 3 bulan yang masih kita susuin lagi untuk sampai 1 bulan ke depan. Oke. Gitu. Yang anak-anak yang tadi ada indukan yang galak ya. Nah, itu kita pisahkan ke sini supaya si anakan ini selamat gitu. Oke. Nah, ini ada prosesnya, ini juga ada prosesnya ya Kang ya. Ini tadi yang saya ceritakan ada santri ya namanya Medi. Nah, ini dia lagi nyusuin kambing. Jadi kita ada 5 lokal ya, yang kecil-kecil dengan yang besar-besar gitu. Yang besar 1 maksudnya. Yang kecil 4 ini untuk satu kapasitas satu kandang pen kecil ini itu bisa diisi 4 ekor anakan. Nah, kalau di tengah ini bisa diisi sampai 10 ekor anakan. Seperti itu. Nanti itu perpisahan jenisnya aja. Jadi ada yang jantan sama betina atau umur. Jadi umur yang 2 bulan, 3 bulan sama yang 4 bulan. 4 bulan. Karena dari ukuran juga berbeda. Oke. Nah, susunya itu sendiri berarti diolah secara manual di sini Kang ya? Dari susu yang indukan yang sama atau campur tuh Kang? Atau seperti apa? Jadi ada beberapa ekor kambing sapera khususnya dan Sanen ini yang punya susu berlebih. Nah, dari situ nanti kita koleksi baru kita bagikan ke anak-anak ini. Sekarang kita nyoba nyusuin salah satu anak kambing yang ada di sini ya. Kasih aja nih. Kemarin mau. Gimana sensasinya? Lumayan rakus ya minumnya. Tapi ini untuk sekali pemberian berapa liter Kang? Atau berapa botol biasanya? Paling yang kalau kita ditakar tuh 350. 350 untuk satu ekor. Ya. Oke, berarti nanti kalau dia udah habis, kan ini bisa aja rebutan Kang ya sama yang lain. Itu berarti dia tetap diisi ulang lagi untuk dibagi ke yang lain atau tetap dibagi ke dia lagi? Di gantian. Oh, gantian ya? Oh, berarti. Oke, boleh dilanjutkan. Setiap anakan kambing yang tengah disapi atau dipisahkan dari indukannya mendapat jatah susu secara merata dari botol berukuran 350 ml. Pemberian susu di kandang terpisah ini dilakukan hingga anakan sudah siap untuk dicampur dengan kambing lain yang lebih besar. Hai, balik lagi bareng kita di Dari Nol. Kalau tadi kita udah sempat ngebahas soal jenis dan teknik pengembangbiakannya, sekarang kita coba cari bocoran yuk tentang faktor penting dalam pembudidayaan kambing. Duh, apalagi yang dari anakan sampai jadi kambing dewasa siap kurban gini. Eits, tapi tenang, yang ini bukan sulap. Emang kambing yang berbeda ya. Oke, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pembudidayaan kambing, apalagi saat merawatnya dari anakan hingga beranjak dewasa. Besaran setiap ekor dipengaruhi oleh banyak hal nih, mulai dari jenis atau ras asalnya hingga lingkungan di mana hewan ini tumbuh berkembang. Tuh kan, nggak gampang jadi peternak hewan kayak gini. Salah satu faktor utama yang perlu dipersiapkan adalah masalah pakan. Nggak cuma rutin, bentuk dan kandungan pakan yang bakal dikonsumsi hewan-hewan di peternakan ini juga mesti beragam.
Dalam setiap harinya, ada 3 sesi makan dengan jenis berbeda, mulai dari konsentrat, bahan campuran bernama silase, serta sumber protein dari ampas tahu. Nah, biar gak salah penjelasannya, kita tanya langsung aja yuk ke Mas Medi, yang jadi salah satu petugas yang mengurusi pakan hewan-hewan di Big Farm. Dari setengah 7 ya. Dari setengah 7 kan ngasih makan konsentrat sama silase tuh. Sampai jam setengah 9. Setengah 9 istirahat makan sampai jam 9, baru lanjut lagi bersih-bersih aja gitu. Terus habis duhur jam 1 mulai lagi, tapi beda pakannya, ampas tahu sama silase lagi ya. Terus kalau ke sorenya baru konsentrat lagi, terakhir konsentrat. Buat yang belum nge silase itu apa, ini tuh merupakan campuran dari berbagai bahan seperti daun singkong, molasses, hingga pelet. Ketiga material tadi dicampur dan dibuat sekaligus setiap 1 pekan. Kapasitasnya juga nggak tanggung-tanggung loh, bisa mencapai 2 ton dalam sekali proses pembuatan. Wih, pembuatan dalam skala besar ini bertujuan untuk sistem stok, karena pakan hasil pencampuran ini mesti melalui proses fermentasi terlebih dulu selama 6 hari sebelum bisa diberikan ke kambing-kambing di sini. Ceritakan tadi oleh Mas Medi, nah ini adalah bentuk pakan yang namanya silase, Mas ya? Ya, ini namanya silase. Nah, ini seperti bisa dilihat pemirsa, ada campuran dari daun singkong, kemudian ada molasses juga, kemudian ada beberapa potongan dari bagian singkong juga, Mas ya, berarti ya. Yang kemudian sama dedak itu dicampur berarti ya, Campur. setiap hari atau setiap hari diberikan dengan tadi dosisnya 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Nah, pemberian pakan ini salah satunya sebagai pemberian serat juga ya berarti ya, si singkong ini sebagai salah satu nutrisi serat yang diberikan kepada setiap ekor kambing agar bisa mencerna makanannya secara utuh ya, Mas ya. Selain untuk menjaga asupan yang diterima setiap kambing, proses penyajian pakan yang beragam juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan asupan yang biasa kambing-kambing ini temui di habitat aslinya. Makanya, embe-embe, kambing maksudnya, ini bisa tumbuh kembang optimal seperti halnya di habitat aslinya. Kita melihat juga dari habitatnya ternak ini kan, kambing. Jadi kalau kambing itu kan habitat dia memang di gunung ya kan, dan juga makan hijauan, serat yang banyak, yang tinggi, protein juga tinggi. Nah, sementara di sini kita program adalah penggemukan, di mana kita memisahkan dia dengan habitat aslinya. Dia dikandangkan, tidak diliarkan gitu. Nah, sehingga yang kita harapkan sebenarnya dengan metode di kandangan ini kita tidak jauh berbeda pakan yang diberikan seperti di habitatnya mereka. Seratnya tercukupi, proteinnya pun tercukupi, energinya cukup, dan juga ternyata asupannya pun tidak boleh kurang begitu. Jadi itu yang menyebabkan kita punya asumsi tadi keseimbangan pakan tadi gitu. Dari tadi cuma ngeliatin terus. Kira-kira seru kali ya kalau ikut coba ngasih makan deretan kambing ini. Oke, nah kali ini saya akan mencoba membantu, semoga ya membantu si Mas Medi untuk memberi pakan kambing yang ada di sini dan merasakan seperti apa sih memberi makan kambing-kambing yang ada di peternakan Big Farm ini. Jadi gimana nih Mas caranya? Diambil aja, langsung dikasih. Oke, 1 penuh ya berarti Mas ya. Oke, boleh coba Mas ya? Coba. Oke, berarti diambil cukup penuh segini? Boleh tambah lagi. Boleh tambah lagi? Segini, oke. Nah, diberi ke sini. Diratain aja Mas ya? Ya, ratain. Segini? Udah cukup. Masih cukup ya? Coba sekali lagi ya. Coba ya. Oke. Berarti 1 untuk pemberian ampas tahu per kandang Mas ya? 1 kandang ya? 1 sisi kandang dengan 1 ukuran wadah yang ukuran kira-kira segini pemirsa. Dengan proses pengembangbiakan yang baik dan menjaga asupan yang dibutuhkan, si embe jadi sehat dan siap untuk dijadikan hewan kurban. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah kurban, ini tuh berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Keduanya berniat menjalankan perintah Allah yang diterima Nabi Ibrahim melalui mimpi. Ya, jadi kan kurban ini kan sebenarnya napak tilas atau mengabadikan pengorbanan warga Nabi Ibrahim alaihissalam.
di mana beliau dulu mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam karena perintah Allah. Ini kan masalah iman, itu kan masalah keyakinan. Ya, nah beliau bermimpi disuruh menyembelih anaknya. Nah ini ujian bagi beliau, maka beliau melaksanakannya. Nah, ketika dilaksanakan, Allah mengganti dengan zibin azim, sembelihan yang besar. Nah dari situ kemudian dalam syariat Islam disyariatkan untuk berkurban, tapi bukan dengan orang, dengan binatang hewan berkaki 4. Bisa itu unta, bisa itu sapi, bisa itu kambing, bisa itu kerbau, dan terus seperti itu. Jadi kalau ibadah itu harus begitu, literal ya. Jadi jangan selalu gini, oh ini kan sayang kalau kambing dagingnya dikit, kata aja sama ayam lebih murah, 50.000 dapat sekilo, ya kan? Kalau 2 juta dapat 40 kilo. Nah satu saya nggak bisa begitu, karena perintahnya adalah berkorban dengan hewan binatang ternak kaki 4. Nah itu ya, jadi kurban itu ibadah. Nah, apa maksimal itu adalah memberikan yang terbaik kepada Allah. Dalam Islam sendiri, hewan-hewan yang bisa digunakan untuk kurban itu ada ketentuannya, yaitu hewan berkaki 4 seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Eits, tapi nggak sembarang hewan yang disebut di atas bisa begitu aja dijadikan hewan kurban. Karena ada syarat khusus terkait usia dan kondisi fisik dari masing-masing hewan agar memenuhi ketentuan syariat. Berhubung kita lagi bahas kambing dan domba, dari segi usia kambing yang bisa dijadikan hewan kurban minimal berusia 1 tahun dan udah masuk ke tahun kedua. Sementara untuk domba, usia minimal untuk bisa dijadikan hewan kurban berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Kurban kambing ataupun domba setara dengan 1 orang. Syarat lain yang mesti dipenuhi adalah setiap hewan kurban dalam kondisi sehat dan gak cacat, gak memiliki penyakit, gak kurus, kemudian juga gak cacat fisik seperti mata buta, pincang, atau telinga terpotong. Makanya nih, tiap menjelang musim Hari Raya Kurban, Dinas Peternakan rutin melakukan pemeriksaan berkala ke peternakan dan lapak-lapak jualan hewan kurban seperti Big Farm ini. Selama kita melakukan pelayanan kesehatan hewan dan pembinaan di Big Farm, jadi semakin kesini sudah semakin bagus untuk manajemen budidayanya. Jadi manajemen budidaya itu ada beberapa hal, keterkaitan dengan pakan. Pakannya sudah mulai berkualitas, seimbang antara hijauan dan pakan tambahan. Makanya kebutuhan protein sama energinya itu sudah imbang. Terus manajemen kandang juga sudah mulai semakin sini udah semakin bagus. Masalah ventilasi, kebersihannya, terus keterkaitan dengan biosecurity, sudah ada rutinitas desinfeksi, terus lalu lintas ternaknya juga sudah mulai terkontrol. Terus manajemen kesehatannya juga sudah terjadwal, pemberian vaksinasi terjadwal, terus pemberian vitamin secara rutin, dan pemberian obat cacing secara berkala. Penerapan manajemen kandang serta biosecurity ternyata berpengaruh terhadap kualitas kambing yang ada di kandang ini. Dokter Guru menyebut adanya sistem recording atau pendataan kambing juga membantu mencegah adanya penularan penyakit. Permasalahannya sebenarnya banyak ya Mas ya. Yang paling utama sebenarnya masalah recording, pencatatan. Nah, kalau misalkan kita mau lihat kualitas bibit yang baik tuh, kita harus tahu silsilah. Terus masalah biosecurity. Biosecurity itu kan sebenarnya simple. Salah satunya desinfeksi rutin aja. Kalau itu diterapkan ya kita bisa meminimalisir masalah penularan penyakit. Nah, penanda kayak gini nih yang dimaksud sebelumnya. Penanda alias tagging ini berisi nomor urut yang disesuaikan dengan data asal bobot hingga jenisnya. Wah, canggih ya sistem pendataannya. Dengan sistem kayak gini, pegawai dan pemilik peternakan dimudahkan dalam hal perawatan, menelusuri penyebaran penyakit, sampai penjualan. Keren! Jadi pemeriksaan itu wajib, Mas. Kita emang jadwalnya udah ada. Dari jauh hari itu kita udah ada. Kita juga komunikasi itu intens.
terus-menerus. Jadi ya harus tahu asal-usul ternaknya dari mana. Kalau emang udah ada di kandang ya kita lakukan pemeriksaan secara umum. Apakah layak untuk jadi syarat buat kurban momen Idul Adha. Yang menarik dari bisnis hewan kurban ini, di luar dari keuntungan yang didapat saat hewan berhasil terjual, para peternak juga mendapatkan keuntungan lain dari sisi perah susu. Nah, mumpung di sini, kita coba cari tahu yuk. Nah, ini kan pemerahan susu dilakukan setiap hari nih ya? Ya, betul. Dan harus tadi bilang kalau dilakukannya harus bersih sampai selesai nih ya. Nah, kalau misalnya nggak tuntas pemerahannya, masih ada sisanya, itu dampaknya untuk si kambing betina ini apa? Dampaknya adalah kambing ini bisa matitis. Matitis ya? Itu terjadi ketika si puting susu ini masih ada susunya sisa, terus kemudian ngundang si lalat. Air si lalat kan membawa bakteri tuh, bakteri, virus segala macam, akhirnya masuk ke bagian putingnya. Nah, ketika udah masuk ke bagian puting, itu biasanya bisa infeksi. Ketika infeksi itu kan yang dihajar itu sel-selnya, bagian sel-sel, sehingga susunya itu udah nggak bisa produksi lagi. Produksi lagi ya. Nah, ini adalah kambing terakhir yang susunya kita perah pada pagi hari ini. Ini kurang lebih udah berapa mili tuh Pak susunya? Ini baru sekitar 200 mili ya. 200 mili ya? Iya. Nah, karena mungkin masih bisa aku coba langsung nggak nih ya susunya? Boleh. Boleh ya? Mau nyoba ya? Boleh, kebetulan aku bawa gelas nih. Nih, Bang gelasnya ya. Rasanya kurang lebih sama seperti susu sapi, cuman agak sedikit hambar di awal dan ada aftertaste-nya cukup manis sedikit. Menarik. Wah, banyak banget ya informasi yang bisa didapat dari hari ini. Karena siapa sangka, dibalik dari kambing-kambing kurban yang dijajakan, ada proses panjang yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan memastikan setiap hewan lolos syarat yang ditentukan sebagai hewan kurban. Tidak hanya lumrah ditawarkan sebagai hewan sembelihan di kala Idul Adha, kambing ternyata dapat memberikan manfaat. Tidak hanya bagi individu sebagai peternak, tapi juga kepada masyarakat luas. Nah, apakah Anda mungkin tertarik untuk mencoba budidaya kambing sebagai investasi di masa depan? Kalau saya mungkin bisa coba satu dulu kali ya. Sampai jumpa.